Gila aja lah kalau ada klien kami yang berjanji kepada orang yang memeras. Nggak mungkin. Nggak mungkin ah. Ya jadi begini, kalau soal P19 itu antara penyidik dan jaksa penuntut itulah merupakan kewenangan mereka. Tetapi secara koordinasi kita bisa melakukan koordinasi. Nah jadi informasi yang kami peroleh terakhir ya, juga rekan-rekan media juga mengetahuinya melalui Kasipenkum bahwa pelimpahan dari penyidik ke jaksa penuntut umum itu mulai di tanggal 5 Mei. Dan kemudian untuk lanjutannya kami belum mendapatkan informasi apapun dari jaksa penuntut umum. Yang pasti kami juga belum mendapatkan informasi bahwa saksi U dan saksi S sudah dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Artinya ya kalau dugaan kami ya kembali kepada bahwa ada niat ya, dugaan kami ya kembali ada niat penyidik tidak memenuhi petunjuk jaksa secara utuh. Artinya ada perbuatan dugaan obstruction of justice seperti yang kami sampaikan tadi. Sehingga kemudian upaya kami seperti itu. Ya kalau memang ada pelanggaran kode etik, pelanggaran dugaan tindak pidana, ya kami minta Bapak Kapolri melakukan kewenangannya terhadap atasan pimpinan penyidik. Karena apa? Tidak mungkin dong penyidik bawahan itu berani melakukan tanpa seizinnya. Seperti itu. Berarti ada dugaan penyidik sengaja mengulur waktu agar kita masalahnya bisa tersekian. Saya lebih ekstrim. Kalau saya bilang ini dugaan saya adalah berupaya untuk tidak memenuhi petunjuk jaksa, seperti itu. Ya. Kemudian untuk menambahi tadi tentang perjanjian, gila aja lah kalau ada klien kami yang berjanji kepada orang yang memeras. Nggak mungkin ah. Ini dia dipaksa, ditakut-takuti, produknya direview, dijelek-jelekin. Ya, artinya kemudian diancam. Kemudian ada yang penghubungnya, inisial O, disuruh bayar biar NN tutup mulut, seperti dikatakan senior kami tadi. Nah kan gila nanti kalau kemudian ini menjadi sebuah kebutuhan prestasi, ya kan lucu. Masa ada orang yang ditekan, diancam, kemudian sepakat membuat perjanjian, lalu kemudian ada di situ saksi, ya sebagai tergugat Kapolri Kejagung, aneh ini. Jadi justru yang kembali itu mestinya kami menggugat. Iya. Kita kreditur. Kami nunggu dulu daripada pidananya, kami akan lakukan gugatan nantinya. Sejauh ini respon klien gratis apa Bang? Digugat berat apa? Ya justru respon klien kita ini sangat tidak terima gitu loh. Kalau berbicara masalah perikatan kan klien kita ini sebagai kreditur. Dia bingung dan saya juga udah berdiskusi pada senior saya 20-an tahun beracara nggak pernah melihat ada warga seperti ini gitu. Masa kreditur yang juga dewan prestasi oleh debitur. Kalau ada perjanjian itu. Nah ini kenapa perjanjian? Lalu digugat. Baru yang saksinya adalah tergugat satu, Kapolri dan Kejagung. Luar biasa kalau majelis hakim memutuskan bahwa Kapolri dan Kejagung sepakat membuat perjanjian di antara itu, gitu ya? Oke, yang lain? Tapi kan Bang, nggak ada jadwal sidang di tanggal 28 Nah, Ya, seperti kami jelaskan dari awal, bahwa yang namanya gugatan ke pengadilan, pengadilan tidak boleh menolak. oke. Wajib menerima gugatan dan inilah prosesnya tanggal 28. Kali kita buktikan apakah benar ini uang prestasi. untuk kesiapan Dr. Reza Junaidi sendiri pun menghadapi di tanggal 28 Oh, itu udah siap kita, udah itu karena kita. Justru terbalik ini. Kita yang mau menggugat sebenarnya. Uang Palem loh masuk ke sana. akan hadir Bang Dr. Reza Junaidi besok di tanggal 28. Kalau itu tahap pertama pasti mediasi. Rekan-rekan senior lah nanti. Mungkin kota pertama ini mungkin cukup kami sebagai kuasa hukumnya. Karena tingkat awal persidangan biasanya kuasa hukum. Kecuali ditentukan waktu mediasinya nanti, ya bisa saja dihadirkannya pihak prinsipal di situ. Oke, Yang lain? Ada berarti ada rencana gugat perdata juga? nanti kalau sudah putus pidananya, Sudah putus pidana ini baru akan digugat perdata kan ya? itu namanya PMH. Itu jelas, karena ada landasan hukumnya. Tapi kalau uang prestasi ini nggak ada landasan hukumnya. Saya juga banyak belajar, bingung juga. Tapi mana tahu ada pengetahuan yang baru tentang hukum, Kita belajar. kita belajar. Atau di KUHP yang baru Ada buat Ada buku hukum perdata yang baru kan. Soal permintaan gelar perkara khusus itu sudah dari
Yang pasti kami tidak mau berjumpa langsung dengan pejabat-pejabat atau pejabat tinggi di Mabes Polri. Kami hanya menyampaikan secara normatif surat itu, dan kami berharap ya dalam waktu 1 minggu ini, karena ini sudah menjadi pusat perhatian publik dan unsurnya sudah terpenuhi Perkap 6/2019 Pasal 3. Salah satu unsur adalah menjadi pusat perhatian publik. Kalau dalam waktu 1 minggu ini tidak dijawab, berarti memang dugaan kami akan lebih terbukti seperti itu. Ya, itu 1 minggu ini. Apakah memang pihak dari Kapolri, Irwasum, Kadif Propam atau Karwesidik mengindahkan permintaan kita, karena permintaan kita gelar perkara khusus sudah berdasar hukum sebagaimana Perkap 6/2019 Pasal 3. Seperti itu.